Salam dan bahagia. Saya dari Padepokan 79, KKN tematik Dewantara Muda Tanggap COVID-19, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa 2020. Perkenalkan, nama saya Irwan Aprilian, NIM 2017-009036, Prodi Agroteknologi, dan saya sebagai ketua. Salam. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dina Juwita Anggraini, NIM 2017-009009 dari Prodi Agroteknologi. Salam. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Bagus Sulaiman, NIM 2017-008174, Prodi Manajemen. Salam. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Mariani, NIM 2017-0100 dari Prodi Agribisnis. Salam. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf, NIM 2017-009110, Prodi Agroteknologi. Salam. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi yang berat pada paru-paru, hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome ini adalah virus yang dapat menular ke manusia dan bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, bahkan wanita hamil. Hal tersebut membuat beberapa negara di dunia menerapkan kebijakan lockdown untuk mengurangi penyebaran virus ini, termasuk di Indonesia. Pemerintah menerapkan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar untuk menekan dan mengurangi penyebaran virus corona ini. Virus corona ini atau COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019 dan telah menyebar ke hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, dalam hanya beberapa bulan saja. Coronavirus ini adalah sekumpulan virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Dalam banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan seperti flu. Namun begitu, virus ini juga bisa menyebabkan gangguan berat pada sistem pernapasan seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Tingkat kematian akibat virus corona atau COVID-19. Virus corona yang menyebabkan COVID-19 dapat menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang terkonfirmasi pada tanggal 18 Agustus 2020 adalah 141.370 orang dengan jumlah kematian yaitu 6.207 orang. Kematian akibat virus corona yang menyebabkan COVID-19 adalah 4,4%. Jika dilihat dari tingkat kematian berdasarkan golongan usia, maka lansia memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan lainnya. Berdasarkan jenis kelamin, 58,7% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 41,7% sisanya adalah perempuan. Gejala virus corona atau COVID-19. Gejala awal terinfeksinya virus corona atau COVID-19 ini menyerupai flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan juga sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat dapat mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sakit tenggorokan, sesak napas, dan juga nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang dapat menandai seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama, demam tinggi dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, yang kedua batuk kering, dan yang terakhir yaitu sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang bisa muncul pada infeksi virus corona atau COVID-19 ini, yaitu diare, sakit kepala, dan ruam kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul pada jangka waktu 2 hari sampai 2 minggu. Mengetahui gejala-gejala tersebut, untuk mengetahui apakah pasien terkena virus corona, maka dokter akan menanyakan apakah pasien bepergian atau tinggal di daerah yang terdampak COVID-19. Nah, setelah itu dokter juga akan menanyakan apakah pasien kontak langsung terhadap penderita COVID-19. Untuk memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan. Yang pertama, rapid test untuk mendeteksi antibodi yang ada di dalam tubuh untuk melawan virus corona. Yang kedua, swab test untuk mendeteksi virus di dalam dahak. CT scan untuk mendeteksi cairan yang ada di dalam paru-paru. Ada beberapa langkah
agar kita tidak menularkan virus corona ke orang lain. Antara lain, pertama yaitu melakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dengan orang lain. Bila tidak memungkinkan, kita dapat menggunakan kamar mandi dan kamar tidur yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Yang kedua, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Yang ketiga, jika ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, usahakan menghubungi pihak rumah sakit terlebih dahulu supaya rumah sakitnya menjemput Anda. Yang keempat, laranglah orang lain untuk mengunjungi dan menjenguk Anda hingga Anda benar-benar sembuh. Kelima, usahakan sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Yang keenam, usahakan hindari penggunaan alat makan, minum, dan alat mandi serta perlengkapan tidur yang sama dengan orang lain. Yang ketujuh, gunakanlah masker ketika berada di tempat umum atau bersama orang lain. Yang kedelapan, gunakanlah tisu untuk menutup mulut dan hidung ketika Anda batuk dan bersin, dan segera buanglah tisu tadi ke tempat sampah. Kami dari Padepokan 79 akan menampilkan video tentang penyuluhan dan pencegahan COVID-19 guna memenuhi program kerja kelompok. Selamat menyaksikan dan salam!